ngeles. Dan intinya beliau menjawab, ya kalau memang saya salah, saya siap untuk men-take down. Nah ini kan sudah sabar, yang sabar, sabar. Kemarin itu terjadi keributan di luar padepokan. Ketika itu saya sedang ruqyah, terus tiba-tiba ada santri dari santri keamanan yang datang ke tempat saya. Beliau melaporkan ke saya, "Bah, itu di depan ada tamu," katanya. "Siapa?" saya tanya. "Itu si pesulap merah," katanya. "Dari mana?" "Dari Jakarta." Terus, "Nggih, monggo dipersilahkan masuk," begitu. Nah, terus tiba-tiba beberapa menit kemudian datang lagi ke saya, lalu menyampaikan, "Bah, tamunya pesulap merah nggak mau masuk, maunya abah yang keluar," begitu. Ini demi Allah, demi Rasulullah, nggih. Ini yang saya alami. Saya tidak menambah-nambahi ataupun mengurangi, ini yang saya alami. Nah, setelah itu saya sampaikan ke beliau, kalau beliau tamu mau datang ya silahkan masuk gitu. Maka saya perintahkan untuk santri saya menjemput pesulap merah ini. Yang saya perintahkan waktu itu Kang Pandawa. Saya pindah Kang Pandawa, dijemput tamunya, saya bilang gitu. Terus beberapa saat kemudian Kang Pandawa kembali lagi ke saya dan mengatakan kalau pesulap merah ini nggak mau masuk, tapi sayang yang disuruh untuk keluar. Ini sebenarnya juga sangat lucu sih, ketika ada tamu yang datang tapi nggak mau masuk, tetapi pemilik rumahnya yang suruh untuk keluar. Katanya dari Mas Pandawa yang menyampaikan ke saya bahwa kita mau di sini saja, mau kita buktikan ke masyarakat luas tentang penipuannya, begitu katanya. Saya kaget dong, karena datang pun juga tanpa klarifikasi, tidak menyampaikan dulu kalau mau datang gitu loh. Terus tiba-tiba mengatakan mau pembuktian. Nah, ketika itu saya kan belum tahu. Setelah selesai ruqyah, saya keluar dari padepokan untuk menemui orang ini. Nah, ketika itu saya keluar, sampai di luar sudah terjadi keributan. Dan tujuan saya keluar waktu itu hanya satu, yaitu ingin mengajak beliau masuk, dan kalau mau mengajak pembuktian, ayo gitu loh. Ditentukan waktunya dan kapan, kan begitu. Ketika saya keluar, loh, saya kaget. Ternyata orang ini toh begitu. Karena dari sebelumnya orang ini adalah orang yang pernah dihubungi oleh pengacara saya. Jadi pengacara saya pernah menghubungi orang ini. Seharusnya kalau orang ini benar-benar mau melakukan pembuktian, itu kan ada nomor pengacara saya. Ada nomornya, bisa ditentukan kapan waktunya, paling tidak bilang besok saya mau ke tempat padepokan gitu. Saya mau melakukan pembuktian, kan bisa dipersiapkan. Kan begitu, tidak tiba-tiba datang. Katanya sudah menghubungi admin. Loh, admin itu adalah admin online. Bukan untuk hal-hal yang bersifat pribadi saya gitu loh. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah pertanyaan itu. Apakah benar-benar mau mengadakan pembuktian atau hanya sekedar untuk konten di sini gitu. Itu yang poin utama. Poin yang kedua, ketika saya keluar terus tahu, oh ada orang ini toh yang mau menemui saya begitu. Jadi sebelumnya orang ini sudah pernah dihubungi oleh pengacara saya. Waktu itu saya tiba-tiba dapat pesan chat dari admin saya yang menyampaikan, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengambil video saya dan menyebut nama saya begitu. Itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba beliau menyebut saya dan menuduh saya menipu di situ. Maka di situ saya menyuruh penasihat saya untuk menghubungi orang ini. Ini ada pesan chatnya di sini. Ada pesan chatnya dengan si pesulap merah atau si Marcel ini. Di situ ditanyakanlah oleh penasihat hukum saya, ditanyakan, panjenengan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan. Ditanyakan siapa yang ditipu begitu. Terus beliau nggak bisa jawab waktu itu. Terus kalau memang menipu, mana buktinya gitu.
ditanyakan seperti itu. Malah jawabannya ya seperti ini, jawaban dari pesulap merah, ngeles. Dan intinya beliau menjawab, ya kalau memang saya salah, saya siap untuk men-take down. Nah ini kan sudah ada komunikasi. Dari sini saja kalau memang beliau itu berniat untuk pembuktian, harusnya kan beliau bisa mengatakan ke pengacara ini, saya mau datang, mau mengadakan pembuktian, kan begitu seharusnya. Tapi dari sini nggak ada komunikasi apa, dari sini sudah selesai. Beliau menyampaikan akan men-take down videonya, begitu saja di video di chat ini. Terus tiba-tiba ya terjadi keramaian itu ketika saya ruqyah, lalu ada tamu yang datang tetapi tidak mau masuk. Saya sudah menyuruh santri saya 3 kali untuk menjemput orang ini. Sampai pada akhirnya pengacara saya datang. Tentu pengacara saya kecewa dong, marah dong dengan orang ini karena di dalam videonya dia menyampaikan akan men-take down video yang sudah dia curi, dan ketika itu pun dia tidak menyampaikan ingin datang, terus tiba-tiba datang dan ingin menantang, kan begitu, kan lucu gitu loh. Tidak ada klarifikasi sebelumnya gitu. Dan ketika sampai di Padepokan pun juga tidak datang dengan baik-baik begitu. Nah, ketika saya keluar waktu itu, saya hanya ingin menyampaikan ke orang ini untuk masuk ke Padepokan, dan ayo kalau mau pembuktian kita datangi orang yang sakit, yang terkena santet atau rumah yang terkena santet, nanti kita buktikan di situ gitu loh. Bagaimana cara menghilangkan santet, bagaimana meruqyah untuk menghilangkan, akan saya kasih tahu di situ. Tetapi yang jelas beliau menyampaikan bahwa saya nggak mau, gitu. Dia nggak mau dan dia mau pulang, gitu aja sudah. Nah, untuk si Marcel ini ya, pesulap merah ini ya, saya tahu pikirannya dia ini adalah seorang pesulap, begitu, yang semuanya biasa menggunakan logika atau bahasa kasarnya biasa menipu untuk menghibur lah begitu. Tujuannya untuk menghibur begitu. Tetapi jangan kamu anggap semua spiritual, jangan kamu anggap semua peruqyah itu menipu begitu. Jadi jangan kamu samakan antara apa yang kamu lakukan dengan yang dilakukan orang lain. Bukan berarti kalau pekerjaan kamu itu menipu lalu semua orang menipu seperti kamu. Jangan seperti itu gitu. Jangan menyamakan apa yang kamu lakukan dengan orang lain, lakukan begitu. Ya silahkanlah panjenengan menghibur begitu dengan apa yang sampean lakukan begitu. Tetapi jangan menuduh orang lain. Yang ingin saya buktikan, beliau kan selalu menyampaikan ingin pembuktian. Maka di sini saya menjawab untuk Dek Marcel ini. Kalau panjenengan mau pembuktian, ayo kita tentukan kapan waktunya dan nanti kita cari orang yang benar-benar terkena santet. Mau bagaimana membuktikan santet kalau enggak orang yang terkena santet, kan begitu. Tentu banyak orang yang terkena santet itu banyak. Nanti kita buktikan. Nah, panjenengan juga harus bisa membuktikan, harus relevan dong. Panjenengan juga harus bisa membuktikan. Karena sampean sudah menyebutkan nama saya dulu, panjenengan yang sudah menuduh saya dulu. Buktikan juga dong kalau panjenengan sampaikan bahwa saya itu menipu. Yang saya tipu itu siapa, begitu. Dan perlu juga untuk dibuktikan alat buktinya gitu loh. Nggih. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah video kronologi awalnya dari pertama beliau datang dan tidak mau masuk sampai saya datang sendiri untuk menjemput beliau masuk ke dalam rumah saya dan saya ajak beliau untuk pembuktian dan ternyata beliau tidak mau. Ini adalah video fullnya. Lalu bagaimana untuk menghilangkan kejengkelannya? Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Gitu. Ada tamu dari itu saya dengar tuh dari Bang Marcel, pesulap merah. Dari pesulap merah? Iya. Iya. Dia minta keluar, tetapi dia kalau disuruh masuk dia tidak mau. Kenapa nggak mau masuk? Ya itu. Disuruh masuk aja? Ya, dia tidak mau. Keturuknya di sini atau di mana gitu? Iya. Sekarang di mana? Di gerbang masuk. Bang. Dikasih tahu semua keamanan untuk mempersilahkan beliau masuk di sini. Namanya tamu, ya masuk ke dalam rumah. Kita kan punya rumah. Itu sampai kasih tahu, ya suruh masuk aja. Gitu. Namanya bertamu, kita harus memuliakan tamu. Kita harus memuliakan tamu yang datang. Karena itu adalah perintah Allah. Memuliakan tamu itu adalah perintah Allah. Jadi panjenengan silahkan panjenengan ajak beliau untuk masuk ke sini. Kalau apa sedang ruqyah ini, nanti setelah ini suruh duduk dulu di mana nanti apa datang atau suruh masuk ke sini. Nggih. Yang namanya tamu suruh masuk gitu. Monggo suruh masuk mawon. Nggih. Nggih, Pak. Suruh masuk nggih. Jadi tahu semuanya, enggak apa-apa suruh masuk aja. Nggih.
Saya tidak tahu dia maksudnya siapa nama lengkapnya ya. KTP ini sudah ditunjukin sebagai tamu. Oke? Banyak penasaran. Jadi kalau Terima kasih, Pak. boleh nggak? Ya, boleh Pak. nggak? Yang tidak boleh siapa bilang? Tadi katanya nggak penasaran. boleh. Boleh nggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, Itu betul. namanya tantangan. Let's go. Kita pulang. Yaudah, udah nggak Makasih boleh nih ya ya berarti. semuanya. Kita udah datang yang penting ya guys ya. Oke ya. Kita Udah datang ya. Jauh-jauh loh dari Jakarta 14 jam. 14 jam. Nggih. Nanti setelah minum, setelah itu nanti nggih Kang. Ya, Orangnya tetap nggak mau masuk. siapa itu? Bang Marcel. Tamu kok nggak mau masuk kan lucu. Masuk aja ke dalam sini, ikut rukiah sini. Nanti setelah rukiah baru ngobrol sama saya. Terus sekarang orangnya di mana? Di depan di pintu gerbang. Astagfirullahaladzim. Karena memuliakan tamu itu adalah perintah Allah dan itu wajib ya. Saya temuin aja lah ya. Di mana beliau? Saya tinggal dulu nggih Bapak Ibu. Kejam nggih. Beliau di mana? Muliakan tamu itu perintah Allah. Yang namanya tamu harus disuruh masuk. Terus kita layani sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Sebenarnya sama penjaga sudah disuruh masuk nggih? Iya. Enggak masuk. Assalamualaikum. Mana tamunya? Sebelah sana. Di mana? Kenapa enggak suruh masuk sini? Gak mau. Udah saya aja, nggak usah rame-rame. Tata saya aja. Wah. Tamu Pak Kades, tapi katanya enggak mau masuk. Gimana Pak ya? Di sana. Yang lainnya nggak usah ikut dah, nanti rame-rame dikira. Saya aja. Yang lain ke dalam, Banser ke dalam. Saya sama Pak Kepala Desa saja. Dalam ya. Yang ke dalam. Biar saya sama Pak Kepala Desa. Tolong dijemput Pak Kepala Desa. Yang lainnya boleh mundur, boleh ikut rukiah aja. Ikut rukiah boleh. Yang lainnya ikut rukiah monggo. Di sana aja nggih. Enggak usah ikut. Biar saya sama Pak Kepala Desa saja. Yang lainnya boleh, enggak usah ikut ya. Beliau katanya ada di luar, kita ada tamu tapi nggak masuk, makanya saya ya ini mau saya temuin. Yang lainnya jangan ikut ya, di sana aja. Yang lainnya di dalam aja. Terus Mas sampean kembali lainnya. Masalahnya apa? Kamu dari mana katanya? Katanya tamu dari Jakarta. Terus Gitu loh. tempatnya sekarang di mana? Nggak tahu, makanya ini mau saya mau saya temui. Beliau di mana, Mas Basar? Monggo. Kenapa gak disuruh masuk, Kang? Terus tempatnya di mana? Gak mau masuk. Beliau nggak mau masuk. Pekerjaan Kang? Itu. Di depan dulu. Saya Mas, di sini aja tak pernah. Saya juga ikut. Nggak apa-apa, saya temuin beliau. Nanti dikira saya nggak mau masuk gitu. Itu rame-rame. Mau ada acara rame-rame Pak? Nggak tahu, beliau tadi ada tamu tapi nggak mau masuk kayak gitu. Tapi saya tanya, Enak apa tuh baru? Wong pakai jubah rambut merah enggak ngerti. Enggak tahu. Itu saya di depan. Oke, nanti dulu jangan ikut semua nanti. Jangan ikut dulu, nanti dikira kita mau nantang. Bentar, ya. Nanti dulu.
Siap. Siap. Boleh saya ketemu sebentar? Sabar dulu. Pak Lurah kan tidak ya. Siap. Siap. Saya datang. Sudah masuk ke dalam. Belum, makanya nunggu Dalam proses belum? belum kan tidak ada informasi. Siap, siap. Nanti saya mampir. Siap. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Siap. Siap, siap. Siap. Oh, siap. Ada identitasnya? Ada. Belum. Nggak mau tak kasih. Katanya kan Kasih ada negatif nggak boleh. Alamatnya mana? Ada mobil, ada mobil, ada mobil. Ada alamatnya sini. enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Itu yang fitnah itu. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Ya kan? Sabar, saya. Ini kades saya ini, tolong dihargai. Astagfirullahaladzim. Ini kan dari tadi saya suruh masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah suruh masuk aja, suruh masuk beliau. Nanti kalau di luar geger. Yang lainnya sudah, yang lainnya sana, yang lainnya mundur, yang lainnya sana, sana mohon. Jangan. Jangan, yang lain jangan. Pinggir sana. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ayo datang masuk ke dalam. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Gitu loh. Masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan terus. Ya, tapi jangan ada perkelahian. Ini malah jadi provokasi. Tadi saya sudah bilang suruh masuk. Astagfirullahaladzim. Demi kalian terjutuk bos, alhamdulillah panggil jenengan saya. Sami-sami sehat selalu nggih. Untungan nggih, untungan sehat. Barakallah. Itu keras. Keras sendiri. Nggih, alhamdulillah kalian terjutuk. Siap. Bagaimana? Yang lainnya sudah jangan ada yang terprovokasi nggih. Jangan ada yang terprovokasi, jangan ada yang melakukan pemukulan. Wes, tolong. Kamu kabar sentuh. Iya nggak sentuh. Wes, tolong. Jangan jarak. Tolong. Orang mana sih? Kamu kurang mana? Kamu di rumah orang. Sobat santun. KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik. Kamu nggak mau ngasih. Aku mau pulang aja, Dos. KTP masih mau PP. KTP mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak Kepala Desa ini. Saya mau Bisa. pulang. KTP-mu mana? KTP-nya mana? Untuk apa? Loh, nggak ada masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Terus suka kayak gini kan? Enggak, makanya boleh enggak nih? Loh, saya Coba boleh kok enggak? Itu urusan Bintang Jubirnya kalau coba boleh. Ini Pak Kades ini loh Pasang ditanya. kucing boleh. kamu masuk wilayah saya. Ya. Tujuanmu apa? Saya Ya, tanya. tadi kan saya terangkan. Udah, tahan dulu, tenang dulu. Tenang, Pak. Ya, saya minta identitasnya mana? Apa? Identitasnya mana? Iya, boleh bentar. Ini keterangan dulu tadi kan. Saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Kamu masuk wilayah orang dong. Pulang aja. Tuh, katanya pulang aja. Loh. Ini belum Kamu udah tanggung jawab berarti. Udah tanggung jawab kamu. Ini Pak Kepala Desa. Jadi bicara Anda. Kamu jelas kamu jelas. KTP-nya di foto, mau di foto. Iya gitu loh. Baru kamu bisa fasilitasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Nggih. Beliau itu orang baik, demi Allah beliau orang baik. Jangan sampai diterima nggak baik-baik. Iya, gitu. Ya. Iya, ada gitu loh. Kalau memang tidak boleh ya bisa kita Ya, betul kayak gitu, Pak. Masuknya. Nah, iya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Anda siapa, dari mana, terus setelah itu masuk tujuannya apa. Lapor dulu ke Pak RT minimal. Ya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Makanya tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Ada. Ya, minta KTP-nya. Nah, yang masuk ke wilayah orang lain gimana? Itu kebetulan masuk wilayah. Iya. Ya, terus minimal Anda melaporkan ya. Ada dengan Anda. Ini semuanya. Saya udah coba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan nggak ada Enggak, respon. saya tadi kan tanya toh. Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya Iya, di betul. desa. Jangan
diartikan seperti wilayah yang lain, nggak bisa. Saya baik-baik loh. Anda ini terus provokatif Anda tuh. Jatahnya. Kita pulang ya. Silakan. Foto aja. Foto aja. Sampai sentuh Mak. Boleh saya bicara sebentar? Boleh. Oke. Jadi maksud saya kalau mau masuk silakan masuk. Siapa ini? Ini siapa ini? Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Enggak Iya, di-share ya. cukup sama Oke ya. saya. Ini privacy guys yang dipegang. KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Iya. Raja Winangun, bukan Blitar. Oh, Raja Winangun. Blitar itu wilayah kabupaten. Terus foto sama saya. Nanti saya minta apa? Menjaga privacy. Iya. Sabar. Sabar. Ya. Nah, sekarang udah kayak gitu. Kita gimana? Ya, Oke. Gini saya silakan dulu. Saya jelaskan dulu, maaf. Kalau saya salah, maaf. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti di situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang baik. Konteksnya apa toh? Ingin membuktikan itu saja. Ya kalau mau membuktikan ya udah. Enggak macam-macam. Udah, beliau orang baik saya yakin. Dari tadi lah datang ke kantor desa, kita diskusi di sana. Maksud tujuannya apa? Nggak, sebenarnya masuk ke padepokan terus ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu dari luar. Kan nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum kan masih nunggu ini keluar. Langsung katanya. masuk boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu. Yang katanya. nunggu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Malah pasien semuanya kita layani, panjenengan masuk aja demi Allah. Nggak apa-apa. Jangan bilang sudah. Ini ada penjelasan baik-baik. Nanti kamu edit lagi. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan disotop begitu. Enggak, kalau semuanya tadi masuk ke dalam, ngobrol di dalam nggak akan jadi masalah. Kalau di luar, Bukan, ini ada sudah provokasi selesai. Ini dari luar. ngomong-ngomongan. Kamu bilang diam-diam begitu. Boleh saya ngobrol berdua sama beliau? Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu Iya, silakan. siap. Monggo sini. Siap. Jangan ada yang terprovokasi, jangan. Allahu Akbar. Nggih, maaf, saya yang salah demi Allah, saya yang salah. Saya mohon maaf, saya yang salah demi Allah. Saya pengen keselamatan panjenengan demi Allah. Tadi kalau panjenengan masuk ke dalam ikut rukyah enggak apa-apa, demi Allah saya. Itu mas, saya khawatirnya kalau masuk ke dalam seperti ini. Enggak, demi Allah saya yakin panjenengan orang baik. Ya. Begini aja, kita buat perjanjian nanti malam ikut sama saya. Sekarang tunggu di mana? Terus perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembersihan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit kita datangi terus kita beli Sekarang bareng-bareng. aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kan kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Di kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada santetnya, ada sihirnya. Kalau nggak ada santetnya, saya gimana buktinya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silakan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet ya. Ini, Jok. Jauh-jauh sudah ada. Kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesaikan. Iya. Jangan orang baik, jangan sampai kita provokasi masyarakat. Kalian tadi nggak masuk ke rumah, bukan di luar. Enggak, maksudnya saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini mas. Enggak, demi Allah enggak. Saya yang jamin. Saya yang jamin. Enggak ini. Saya nggak bisa. Gue mau pulang. Iya tuh, saya ngikutin. Saya mohon maaf demi Allah. Saya mohon maaf atas tadi warga, bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Iya, terima kasih. Saya belum pulang aja. Astagfirullahaladzim. Saya yakin panjenengan orang baik hanya ingin membongkar perdukunan dan itu sangat saya dukung. Sangat saya dukung. Makanya ayo kita datang ke pembersihan. Kita ke rumahnya itu yang sakit, yang benar-benar disantet. Kalau nggak disantet gimana buktinya? Ini saya yang paku aja gimana yang kelapa. Siap. Ada solusi Siap. itu kan Siap. harus ada solusi Siap. kan harus ada solusi Iya, ya. iya. Kalau sekarang kalau ada pembuktian macam-macam itu berarti kan tidak mungkin. Ya Boleh kan? saya jelaskan sedikit? Ini kan ini. Ya. Beliau tadi kan menanyakan tentang paku. Paku yang seumamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku. Pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, ikatan itu dalam rumahnya lalu kita takdilkan begitu. Nanti membawa ikut sama saya. Kita atur jadwal yang bagus. Malam ini atau kapan? langsung Saya kontak kemana gitu loh. Maksudnya Ke beliau bisa langsung ke saya. Ya bisa kan kamu Enggak, saya mau langsung ke Masudin aja. Siap. Ada nomor satu untuk bisa hubungin saya Pak Lurah ya. Nanti tolong nomornya kasih ke saya. Sekedar kali kita wajar. Mas, itu dari unsur apa? Apa? Aku profesi. dia temannya Deddy Corbuzier. Oh, Beliau juga hipnotis beliau. Hipnotis. Hipnotis. Kalau backgroundnya saya hipnotis dan reiki. Oh. Gue udah datang. Oke, ya udah. Makasih Pak. Udah gitu aja mungkin ya. Karena ini udah gak enak banget. Saya demi Allah mohon maaf sebagai tamu harusnya saya terima dengan baik. Ini sebenarnya kesalahan ketika nggak masuk ke rumah Mas, gitu loh. Mas Siap. Ini kan Siap. bilang di videonya kan Siap. bagi siapapun jangan Iya. di YouTube aja gitu loh. Siap, silakan Siapapun masuk ke datang. dalam. Nah, saya coba kontak sama orang ini nggak ada yang balas. Kalau misalkan Masudin Itu langsung saya protes. Sabar dulu. Anda sudah komunikasi dengan saya dengan baik. Oke? Dengan baik loh. Nah, kenapa tidak berhubungan dengan saya dengan baik gitu loh. saya mau dijelasin sama Masudin harus lapor ke sini katanya kan harus. Enggak masuk langsung masuk ke dalam. Enggak dari luar ya langsung masuk. Katanya ketika datang aja kayak gini. Karena saya nggak langsung masuk di luar. Tadi Ini disuruh jadi dulu, provokasi. Ya tuh udah. Mohon maaf ya. Astagfirullah.
Apa foto? Foto aku dulu. Siap. Masalah apa? Ini saya kan enggak anu kok, cuma ada yang ikut ini kok. Ini Mas Sajat, saya kenalnya teman saya ini. Ini Raja Opus ini. Ini tunggu dulu. Oh, itu foto YouTube. Ya, ini bantu juga. Bantu saya bukan bantu sini. Beliau ngaku bantu sini. Dia Palu. Cuma tadi ngomong bantu sini, ngaku bantu sini, cuma bantu coba dengan kami. Nanti saya kan Mas, ayo ke gunung ngopi bareng, rokok bareng, ayo. Bapak saya kenal saya, Pak. Kenal ya. Saya sudah kantor Bapak. Ayo. Ayo ke ya, sebenarnya gini Kang, kalau semuanya beliau tadi langsung ikuti prosedurnya ya, masuk, nggak Ibu, daftar, terus setelah daftar masuk duduk ngobrol dengan saya, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Lah ini beliau datang tapi di luar sini jauh loh di sana, ya telah terjadi provokasi. Ya, beliau soalnya bicaranya kurang baik menurut aku. Terus diomongin kali Pak Lurah juga melawan. Nah, adabnya itu memang, tapi beliau sebenarnya orangnya baik sebenarnya. Saya yakin beliau sebenarnya orang baik. Beliau itu orang baik. Cuman hanya masalah ini saja. Komunikasi gitu, Pak. Iya, kan saya udah bilang tamu silahkan datang, terus daftar kan begitu. Oke, kita lanjutkan ruqyahnya. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau sampai beliau niatnya baik dan caranya tidak baik, terus kitanya nggak terima baik, itu kita berdosa loh. Ya, makanya kan panjang monggo masuk. Iya. Ngopi dulu apa Iya. gimana terserah. Iya. Karena dosa kalau sampai kita sama jauh-jauh sama tidak kita sambut. Tapi beliau malah saya nggak mau, pokoknya maunya masuk ujinya suruh ke sini. Ngoten, Mbak. Tadi saya sudah bilang, yuk nanti malam ikut saya pembersihan rumah. Saya bilang seperti itu. Ini beliaunya kayaknya keburu-buru pulang. Buru-buru pulang. Warga juga mungkin ikut. Warga. Enggak, warga marahnya karena beliaunya kayak ngotot gitu loh. Kayak gitu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya ngototnya itu baik kok, cuman pengen pembuktian itu aja. Sabar, udah enggak apa-apa. Sabar, yang sabar, 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 berkelah, sabar. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Allah. Kenapa beliau? Minggir. Kenapa? Kejang. Oke, sudah 3 bulan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Sini ke sana. Sana. Minggir sana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Moga dipeluk ibunya. Pelan, dipeluk. Pegang sini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi dari tadi di kedangnya. Barusan, mohon maaf nih, tadi saya tinggal dulu karena di luar ada masalah sedikit. Ini udah nggak apa-apa ini ya? Udah nggak apa-apa? Ini sudah 3 bulan seperti ini. Saya itu sudah sampai 4 kali seperti ini. Ini gangguannya karena ain, Kang. Ain itu dari orang tua turun ke anak. Jadi saya minta orang tuanya untuk jangan pernah ada kemarahan ya. Jangan ada kejengkelan di antara suami istri. Terus yang kedua, harus harmonis. Setiap masuk ke rumah nanti baca sholat al-ikhlas 3 kali. Terus air wudhunya waktu subuh ditampung, terus untuk mandi ini. Oke? Insya Allah enggak apa-apa. Insya Allah. Namanya siapa ini? Nayanika. Nayanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Insya Allah. Ini air minumnya Dedek. Oke. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim.
Tapi udah nggak kejang ya? Iya, tapi habis itu kan kita mulai lemes, terus naik tidur. Makanya umur segini tuh saya belum bisa apa-apa, cuma mau foto. Soalnya saya kan bolak-balik. Bisa sampai 4 kali. Siap. Selama 3 bulan ini. 3 bulan dari sebelum mau dipitoni sampai sekarang. Waktu rumah Sampai hari-harinya itu sudah dipindah. pindah ke Kok masih? Oke, oke kalau bantu deh. Kalau doanya mungkin doa ambil doa ya. Nggih, mangke kasih kan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ruqyahnya. Moga saja semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.